bahasa Melayu atau bahasa Indonesia? Manakah yang perlu saya pelajari? Seperti yang diketahui, bahasa Indonesia berasal daripada bahasa Melayu. Namun dalam perkembangannya, bahasa Indonesia jauh lebih maju dari bahasa Melayu. Ini terbukti daripada minat pelajar antarabangsa yang ramai yang ingin mempelajari bahasa ini. Miss Roxanne, seorang YouTuber dari Filipina yang baru-baru ini memuat naik video tentang bagaimana dia berasa keliru untuk memilih antara bahasa Melayu atau Indonesia untuk belajar. Halo semua, saya Roxanne dari Filipina. Saya belajar bahasa Indonesia selama 2 tahun. Awalnya, saya hanya belajar sendiri. Lalu, saya menemukan tentang MIPA kelas dengan KBRE. Saya mendaftar dan sekarang saya belajar dengan mereka. Awalnya, saya tidak yakin bahasa yang mana saya harus belajar, bahasa Indonesia atau bahasa Melayu. Awalnya, saya mau belajar berdua. Saya pikir itu boleh, tetapi saya hanya memilih satu karena saya tahu bahasa Indonesia dan bahasa Melayu, iya itu mirip sekali, tetapi masih tidak sama, masih punya banyak perbedaan. Dan kalau saya memaksa belajar bahasa berdua, mungkin aku menjadi confused. Mungkin aku tidak bisa belajar dengan baik. Saya harus fokus. Dan saat ini, saya mau berbagi kenapa saya pilih bahasa Indonesia. Pertama, itu lebih praktikal. Karena language resources-nya yang tersedia secara online, itu banyak, lebih banyak. Banyak educational videos di YouTube, banyak language applications yang mengejarkannya, lebih banyak resources untuk bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Kedua, negara Indonesia lebih aktif dengan melibatkan pelajar asing seperti saya. Mereka memberikan kelas gratis, mereka punya kompetisi seperti Indonesian Pop Singing Competitions, Indonesian Storytelling, membuat pidato dan puisi Indonesia. Banyak, ada banyak. Dan saya sangat bersyukur karena aktivitas itu sangat membantu saya belajar bahasa Indonesia. Dan ketiga, akhirnya banyak orang Indonesia bersahabat dengan orang Filipina. Sebenarnya, banyak orang Indonesia bersahabat dengan banyak orang di dunia. Mungkin itu karena ada banyak orang Indonesia dan juga ada banyak pelajar bahasa Indonesia di negara yang lain. Jadi, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, itu tidak masalah untuk saya. Sebenarnya, saya akan senang untuk negara Indonesia. Itu pasti akan mendorong ekonominya dan budayanya. Itu hal yang baik. Namun, kalau itu terjadi, mungkin saya sedikit cemburu. Hanya sedikit. Karena tentu saja, sebagai orang Filipina, saya ingin Filipina juga, bahasa saya juga, budaya saya juga. Tetapi saya tahu dan mengerti negara saya punya prioritas yang berbeda sekarang. Masih tidak bisa memajukan bahasa kami dan budaya kami seperti negara Indonesia yang lakukan sekarang. Gimana pun, kalau bahasa Indonesia menjadi bahasa mendunia, menurut saya itu ide yang bagus. Oke teman-teman, telah kita saksikan bersama-sama yaitu salah satu pengguna YouTube di negara Filipina, bagaimana dia mampu berbahasa Indonesia dengan baik dan benar ya teman-teman. Jadi awalnya si orang Filipina ini bingung apakah dia ingin belajar bahasa Indonesia atau ingin belajar bahasa Melayu Malaysia, karena menurut dia itu memang sangat mirip, tapi setelah ditelusuri ternyata ya cukup berbeda. Alhasil dia memutuskan untuk belajar bahasa Indonesia karena menurut dia bahasa Indonesia itu mudah diakses melalui aplikasi Google ataupun YouTube, itu sangat mudah, sedangkan ya bahasa Melayu Malaysia itu susah, mau diakses kemana coba, di Google atau YouTube ya juga susah. Inilah bahasa Indonesia teman-teman, dimana bahasa Indonesia ini adalah asas negara kita. Jadi negara kita Indonesia ini berasaskan bahasa, bukan berasaskan agama atau suku-suku etnik tertentu. Jadi emang marwah dari negara kita ini adalah bahasa Indonesia, di mana bahasa Indonesia ini yang sudah berumur 100 tahun lebih menjadi fondasi untuk mempersatukan rakyat Indonesia. Dan bahasa Indonesia itu memang sengaja untuk diciptakan ya suatu saat bisa menjadi bahasa yang
bisa go internasional, ya alhamdulillah seperti sekarang ini bahasa Indonesia diakui oleh UNESCO menjadi bahasa resmi konvensi umum di UNESCO. Jadi ini berbeda dengan bahasa Melayu yang ada di Malaysia gitu loh. Bahasa Melayu yang ada di Malaysia ini ya di negaranya ya tidak terlalu dipakai, ya istilahnya ya pinggiran gitu ya. Ya terbuang, terzolimi. Jadi bahasa Melayu Malaysia itu di Malaysia itu sudah semakin kesini itu semakin ditinggalkan dan lama-lama hilang. Jadi yang tinggal di Malaysia itu hanya bahasa Rojak, ya bahasa Inggris dicampur. Apalagi ini Malaysia ini sebenarnya ini kan juga ingin ya teman-teman menjadi bahasa yang bisa go internasional seperti bahasa Indonesia. Tapi ya sekali lagi karena orang-orang Malaysia atau pejabat-pejabat Malaysia yang tahu, kalau tidak ya Menteri Pendidikan dan Kebudayaannya tidak pernah memperjuangkan bahasa Melayu Malaysia menjadi bahasa yang diakui oleh UNESCO, karena emang orang Malaysia tidak ngapa-ngapain gitu loh. Bahasa Melayu itu dompleng gitu dengan bahasa Indonesia. Nah, coba aja lihat orang Malaysia seperti profesor yang ada di Malaysia itu kalau mengatakan bahasa Indonesia itu dia kurang setuju gitu. Harusnya menurut dia itu harus bahasa Melayu Indonesia gitu, harus ada embel-embelnya gitu. Karena apa? Karena kalau ada embel-embelnya Melayu otomatis Malaysia itu juga kena gitu loh. Apalagi Malaysia ini adalah negeri Melayu atau negara Melayu. Jadi kalau Indonesia itu memakai bahasa Melayu Indonesia gitu ya, Malaysia ikut menikmati. Jadi ikut tenar gitu lah. Ntar kalau suatu saat bahasa Melayu Indonesia bisa go internasional, akhirnya bahasa Melayu Indonesia itu diklaim. Mungkin ini Melayu dari saya ya. Ya seperti ya teman-teman tahu ya, Malaysia ini kalau masalah budaya, adat, bahasa itu rajanya klaim. Pokoknya dia nggak ngapa-ngapain, nggak bekerja keras, nggak berusaha gitu. Ya seperti orang gitu loh. Orang itu kalau nggak kerja, nggak berusaha ya nggak mungkin mendapatkan uang gitu loh. Kalau nggak uang dari belas kasihan orang gitu loh. Ya sama seperti bahasa harus diperjuangkan, harus di bener-bener lah teman-teman, seperti Indonesia. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman komentar di bawah kolom komentar, atau silakan teman-teman adu bacot di bawah kolom komentar. Oke teman-teman, cukup sekian video dari saya. Kalau teman-teman suka dengan video ini, silakan teman-teman like, komen, dan subscribe supaya channel ini kedepannya biar tetap hidup dan tidak cepat dipanggil Tuhan Yang Maha Esa alias meninggal dunia. Cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.